Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah Minggu Pentakosta 18, Minggu 8 Oktober 2023, pukul 6, dilayani oleh hambanya Pendeta Makmur Simanjuntak STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Bekasi 2. Pada ibadah Minggu Pentakosta 18, Minggu 8 Oktober 2023, pukul 9, akan dilayani oleh hambanya Pendeta Urincan Syahaan STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Narogong. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023, pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 11 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 11 sampai 14 WIB. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan pengajar Rementar akan dilaksanakan pada Selasa 10 Oktober 2023 pukul 20 WIB. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 16 WIB. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 11 WIB. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 10 Oktober 2023 pukul 10 WIB di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 7 WIB di halaman samping gereja. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 10 Oktober 2023 pukul 19 WIB di gereja. Kegiatan doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 6 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 11 Oktober 2023 pukul 19 WIB di gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 8 sampai 14 Oktober 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah, mohon diperhatikan sejenak untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Mohon untuk Bapak Ibu yang membawa HP di silence atau dimatikan sementara. Dan Bapak Ibu yang membawa anak-anak kecil, mohon dapat menjaga anaknya untuk tetap duduk tenang selama ibadah berlangsung. Walaupun masa pandemi kita sudah lewati, kita tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Bapak Ibu yang ingin ke toilet dapat menggunakan pintu kecil di sebelah kanan. Dan untuk menjaga kebersihan, mohon yang membawa minuman atau makanan kecil tetap dipegang sementara atau dibuang ke tempat sampah yang disediakan. Dan saat ini kita kedatangan tamu dari Korea Selatan, pendeta misionaris dari Korea Selatan, yaitu Bapak Pendeta Kim Jong Won beserta istri Ibu Son Kyung Sun. Please stand up, sir. Ini dia pendeta misionaris dari Korea Selatan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini marilah kita menundukkan hati, mempersiapkan roh dan pikiran bagi Allah. Jemaat bersaat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Kesan 19 bait pertama dan kedua, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Nats pembimbing. Pada hari ini nats pembimbing terambil dari kitab Matius 21 ayat 43, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Pada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat diundang berdiri. Berita anugerah dari Titus 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari gugur ngadu kaga
silakan duduk. Petunjuk hidup baru. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita menyanyi dari Kidung Keesahan 125 bait 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh hidrat, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita merendahkan hati, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang dunia, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan firman Tuhan dari Injil Matius 21. Matius 21, kita akan baca mulai ayat 33 sampai 46. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Sudah dapat? Amin. Saya undang kita berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 33, Bapak Ibu Saudara baca ayat 34 sampai nanti di ayatnya yang ke-46. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Demikian firman Tuhan.
Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba dan ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pada hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semua. Tapi mereka pun melakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut pada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih pagi hari ini boleh hadir dalam ibadah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sinode kita memberi tema hasilkan buah kerajaan Allah. Hasilkan buah kerajaan Allah didasari dengan Matius 21 ayat 33 sampai 46. Minggu lalu kita telah mengikuti perjamuan kudus Tuhan lewat persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dan khotbah minggu lalu bersambung dengan minggu ini. Di minggu lalu ditanya dengan kuasa siapa, tapi hari ini diminta kita untuk menghasilkan buah kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri khas pelayanan Yesus, ciri khas guru agung itu mengajar ialah dengan perumpamaan. Kalau kami di sekolah sekarang dibilang dengan kurikulum merdeka, menggunakan alat peraga, menggunakan media yang begitu lengkap saat ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Media untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata saudara-saudara, Yesus mengambil contoh yang konkret bisa dilihat oleh jemaat, di mana jemaat itu tinggal. Kalau dia orang desa, alat peraganya desa. Kalau dia orang kota, alat peraganya kota. Kalau dia orang IT, alat peraganya IT. Maka orang dapat menangkap firman dengan mudah. Bisa ya,
Kalau kita orang kampung, kalau saya cerita soal bambu, maka semua akan tahu bambu. Bambu seperti apa ya? Saya selalu contohkan Bapak Ibu, kalau di kampung kami yang namanya bambu, itu selalu digunakan menjadi saluran air. Saudara tahu kenapa? Karena dia terlalu mudah untuk dibentuk dan dia bisa sarana yang bagus banget. Saya tanya sama jemaat, kenapa bambu yang saluran air tidak pernah busuk? Tidak pernah rentan? Karena ternyata terus dia mendapat aliran air yang baik. Sehingga dia tetap muda. Dan itulah sebabnya dia tetap bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau saya bicara soal itu di kota ini kan orang nggak tahu bambu seperti apa, untuk apa dan seterusnya. Karena itu alat peraganya ialah, kalau saya tanya bagaimana main HP supaya cepat, bisa lirik HP orang. Di Geko Depok 1 nggak bisa, HP-nya suami dibawa terus sambil mandi. Dia sambil mandi. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh, masih adakah kita yang hadir ini boleh melihat HP anaknya? Coba kalau ibu-ibu lihat HP anaknya, pasti anaknya bilang, "Mama mau tahu aja." Itu soal HP. Itu contoh yang bisa saya kasih tahu buat kita dalam rangka mengajar menggunakan media. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, selalu dia pakai perumpamaan. Yesus ingin saudara dan saya belajar dari teladannya, membuat firman Tuhan lebih mudah difahami, lebih mudah dimengerti, lebih mudah diterima, lebih mudah dilakukan, sehingga saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan kita menghasilkan buah. Buktinya apa? Jemaat GKO Depok 1, hasil alat peraga Yesus. Begitu datang Perumnas di sini tahun 70-an, maka terbentuklah gereja ini. Karena apa? Orang dari kampung yang punya perumahan di sini cari Yesus. Di sini sebentar, pindah ke sini, pindah ke sini, geser sini, geser sini. Itu masih ada tuh orang-orang tua saya. Saya udah tadi panggil mereka Eyang. Eyang Putri sama Yang Kung. Opung Doli dan Opung Boru. Opa, itu Opa masih ada tuh. Kalau dia ketemu saya pasti bilang, "Pak Guru jadi kepala sekolah dong." Dia hadir tuh. Opa, Oma, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Ingat di kampung ya, kampung kita di Jawa, di Sumatera, selalu orang tua kita kasih alat peraga, kasih contoh. Kalau bapak saya cari cara cangkulnya begini, nak, dikasih tahu contoh. Yesus rupanya telah meneladankan itu buat saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan cara itulah maka banyak orang bertobat dan gereja yang berdiri karena pekabaran Injil, saudara-saudara. Lewat apa? Lewat perumpamaan seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Perumpamaan yang luar biasa. Ayat 33, mari kita lihat. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Saudara menyadari betapa pentingnya kita di hadapan Allah. Seperti lagu saya tadi, ternyata kita mahal di mata Allah, kita berharga di mata Allah. Ya, 33 itu. Bapak Ibu, kalau kita orang dari daerah, kata penggarap sudah sangat familiar dengan telinga kita.
Kemarin majelis saya sampai saya tanya, kalau di Jawa apa namanya penggarap? Di kampung kami ada namanya penggarap. Karena kalau saya tanya yang dari suku Jawa, dia belum tahu pasti bahasa Jawanya seperti apa. Sebenarnya saya mau dapat itu, penggarap itu. Kalau di kampung kami namanya bola pinang. Punya sawah, punya ladang, dikerjain oleh orang lain, penggarap di situ. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 33 lihat. Si tuan tanah punya tanah dan dia sediakan semua, dia tanami, dia taruh pengirikannya, begitu udah selesai, dia pergi. Yang dicari siapa Bapak Ibu? Ayat 33, yang dicari adalah orang-orang yang tidak punya. Maksudnya apa? Dia berbagi. Ayat 33 itu lihat. Dia cari penggarap, bukan orang-orang yang punya, orang yang kaya. Tapi dicari orang yang tidak makan, supaya mereka makan. Ini ayat 33 itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penggarap tuan tanah, dia beri ladangnya untuk digarap orang lain. Dan hasilnya saudara-saudara diberi sama penggarap itu. Kalau di kampung kita bisa dibagi dua, bisa 3/4 dengan 1/4. Ada tergantung dia dengan tuannya seperti apa. Itu pembagiannya. Penggarap saudara, dalam gambaran kita dalam firman ini adalah para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat, para tua-tua. Itulah yang dimaksud penggarap dalam pembacaan kita ini. Apa itu berarti? Mereka adalah orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah tahu apa itu yang disebut keselamatan, tetapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengabaikan Yesus, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi sebuah kenyataan yang kita lihat. Saudara-saudara, menjadi contoh yang kita lihat. Ada orang yang sudah percaya, bahkan mengenal Allah, bahkan bisa menjelaskan tentang Allah, tapi tidak berjalan di jalan Allah. Minta maaf saya kalau orang sering bilang ada orang tua yang tidak seperti orang tua. Ada imam-imam kepala, ada tua-tua yang tahu hukum Taurat, tahu firman Tuhan, tapi tidak percaya sama apa yang dia ceritakan kepada orang lain. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa yang dimaksud di ayat 33 itu. Orang ini ternyata percaya, bahkan mengenal Yesus, bahkan bisa memperkenalkan Yesus, tetapi dia tidak ada di jalan Tuhan, tidak menghasilkan buah, bahkan menolak Yesus. Saya bersyukur pada pagi hari ini saudara hadir dalam ibadah kita di pagi hari ini. Saudara, ada dua pilihan buat kita yang hadir ini pada pagi hari ini. Yang pertama ialah menjadi penggarap yang sungguh-sungguh bekerja, menjadi penggarap yang sungguh-sungguh jujur dan benar di hadapan Tuhan. Dan ketika memperoleh hasilnya, boleh membagikannya kepada yang punya. Saya selalu kasih contoh, ini kita semua yang hadir ini selalu pernah melakukan itu. Contoh kalau menyuci motor, pernah bawa bapak ke tukang cuci motor. Kalau dia lakukan, kalau orang cuci motor itu membersihkan motor kita bersih banget. Kita lihat senang dia mengerjakannya, lapnya pelan, indah, disabunnya bagus. Kita bayar sama bosnya, habis itu berarti orang Depok 1 tahu semua orang-orang baik semua. Dicuci motor kita sudah bagus, dicuci mobil kita sudah bagus dengan rapi, kita lihat, kita enak melihat dia cara kerjanya, kita merasa puas dengan apa yang dikerjakan, kita bayar sama bosnya, tapi terima kasih ya, kau sudah layani saya dengan baik. Itulah penggarap yang baik. Itulah yang orang yang bekerja dengan jujur. Tetapi rupanya ada yang kedua saudara, ada penggarap yang tidak benar. Dia curang, dia membuat rencana kudeta, mengambil alih apa yang menjadi milik tuannya. Ini juga kita lihat sekarang banyak, di media sosial kita lihat banyak pembantu yang
Kira-kira seperti itulah. Gak usah saya terusin kan, kalian udah mengerti. Tapi banyak juga pembantu yang dapat berkat dari tuannya. Saya baca kemarin ada seorang pembantu dari Jawa di Sumatera, di Jepang apa di Korea. Pulang-pulang dia dapat duit puluhan juta. Bahkan tidak disuruh dia boleh dia pulang. Karena apa? Tuan dan nyonyanya senang sama dia. Saya mau kita semua seperti itu. Amin. Haleluya. Aminnya agak pelan. Kebun anggur, saudara. Kebun anggur tidak ada di Depok 1. Lalu apa padanannya? Kebun anggur di sini adalah yang dimaksud ialah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, objek yang harus menjadi yang dipercayakan buat saudara. Apa itu? Pekerjaan. Apa itu? Keluarga. Apa itu? Gereja. Di mana saudara ada, itu menjadi kebun anggur yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, orang yang bekerja hendaklah dia bekerja dengan baik. Orang yang bergereja, bergerejalah dia dengan baik. Sebagai imam, sebagai kepala keluarga, hendaklah dia menjadi bapak yang baik. Sebagai ibu, hendaklah dia menjadi ibu yang baik. Sebagai anak, hendaklah dia menjadi anak yang baik. Maka dialah penggarap-penggarap yang baik. Itu yang diinginkan oleh Tuhan buat saudara dan saya semua. Lewat pekerjaan kita, lewat keluarga, lewat gereja kita. Sebagai bentuk ucapan syukur. Dengan saudara-saudara yang kekasih mengolah dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan buat saudara. Dan saya lihat itu ada di Depok 1. Ada dalam kehidupan kita bergereja. Ayat 34 sampai 39. Ketika hampir tiba musim metik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Aneh ya Bapak Ibu, aneh, dan ini memang nyata. Saya selalu bilang saya bangga menjadi orang Kristen. Kenapa? Alkitab selalu dengan jelas memberikan ciri orang, gaya orang, kehidupan orang, karakter orang. Tadi dibilang di ayat 33 dikatakan ada seorang tuan yang baik yang memberikan tanahnya dikerjakan oleh orang lain supaya orang lain itu makan. Tapi ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia sudah mengerjakannya, balik pola pikirnya. Karena itu saudara, saya ingatkan saudara, kalau sudah ada niat baik di hati saudara, di pikiran saudara, lakukan. Jangan tunggu besok. Oke? Lihat, kenapa? Ternyata berubah. Begitu ayat 34, ayat 39. Ternyata saudara-saudara yang kekasih berubah. Menyadari akan tanggung jawab. Ada perasa ketika musim penuai tiba. Apa yang ada di benak kita? Ternyata pokok anggur yang ditanam itu sudah berbuah. Musim menuai sudah tiba. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 34, 39. Berarti hasilnya ada. Pemilik minta hasil. Ini nih, tapi kalau Depok 1 kayaknya jalan ini Bapak Ibu. Sinode kita membuat pilihan untuk memberikan persembahan di gereja kita. Ada yang namanya, kalau GKO punya pertama perpuluhan, lalu dibikin lagi PTB, lalu di bawah ada lagi ucapan syukur. Depok 1 tinggal milih yang mana, gereja lain juga tinggal milih yang mana untuk cara memberi. Ini ayat 33 sampai 34. Kitalah yang tahu yang mana yang kita pilih. PTB kah, perpuluhan kah, atau ucapan syukur kah? Kitalah yang tahu benarkah presentasinya yang kita berikan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan buat saudara dan saya di dalam kitab ini. Pemilik minta hasil. Tapi ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, besar mereka merencanakan ide curang, membunuh semua utusan.
Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita identik dengan para penggarap ini. Mengklaim hasil pelayanan karena kekuatan, karena kebaikan, karena kehebatan kita. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan kita semua adalah hamba-hamba di hadapan Tuhan. Amin. Kalaupun saudara berhasil dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, itu bukan karena kuat kita. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, jangan ada yang kalau bahasa Jawa dibilang jumawa. Saudara perhatikan ini. Kalaupun saudara sekarang punya semua, ingat firman Tuhan katakan ayat 34 sampai 39, ternyata anggur itu sudah berbuah, tapi ingat buahnya tidak semua menjadi milik. Contoh, cuma sekarang udah nggak ada ya pengamen ya. Kalau dulu zaman 90 ada bis kan, ada pengamen. Kalau sekarang ini si pengamen ke rumah yang datang ya. Kalau pengamen ke rumah datang seringkali apa tadinya pintu kebuka, udah dengar di sebelah tutup. Bukan Depok 1. Saya lagi cerita yang di luar. Tetapi saudara, ketika saudara dengar lagunya enak, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan. Enak suaranya ya, katanya sama suaminya. Kasih, tahu mau kasih berapa? Kasih 2.000. Jangan. Dengan apakah ku balas Tuhan. Kasih berapa mak? Kasih 5.000. Sedikit banget itu, kasih 5.000. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih 10.000 tapi dia senang, tidak merasa Kenapa? Dia tahu bahwa uang yang di dompetnya itu, dia tahu bahwa miliknya itu harus dibagi dengan orang. Halo, jangan pelit. Orang pelit nggak usah. Kan di luar sering kita dengar itu ya. Tapi saya nggak usah terusin. Dia mau terusin nggak boleh. Saudara lihat tuh. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih 20.000. Senang. Sama seperti tukang cuci motor tadi. Udah dikasih sebenarnya menjadi kewajibannya, tapi dia kasih lagi karena apa? Dia tahu persis bahwa berkat yang dia punya harus dibagi kepada orang lain. Tetapi penggarap ini ayat 34 sampai 9 mau buat dirinya jangan pelit. Harus mau berbagi. Saya tadi udah bilang sama Eyang di belakang. Dia begitu tahu saya di belakang dia datang tadi. Saya senang, saya bilang dengan Depok 1. Terima kasih Pak Ketua. Gunakan kami para pendeta memang. Saya terus pantau. Banyak pelayan pendeta yang kalian gunakan, saya bersyukur itu. Saya ketemu Pak Makmur tadi, saya bilang, ini yang pakai dia. Berbagi. Semua berkat yang kalian punya harus, saya bilang, kalau orang seperti ini ada dapat berkat enggak? Enggak ada. Tapi kalau dia begini, maka berkatnya akan banyak. Memang cepat keluar. Tapi berkatnya akan terus terisi dengan baik. Coba deh tutup tangan terus, enggak dapat apa-apa. Tapi berbagi itu baik. Ternyata ayat 34-39, penggarap itu mau begini. Mau sama dia semua. Sampai harus membunuh. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan yang luar biasa ini. Sebagai penggarap, mereka mau mengklaim hasil pelayanan itu. Puji Tuhan, Depok 1 teruslah berada di jalur Tuhan untuk memajukan gereja ini.
Untuk kita boleh terus saling topang, saling mendukung satu dengan yang lain. Semua itu diawali dari dulu oleh penggarap-penggarap yang sungguh-sungguh bekerja, oleh penggarap-penggarap yang sungguh-sungguh bekerja dalam Tuhan. Udah saya bilang tadi, dari sekolah ini pindah ke sini sampai dapat di sini, sampai bisa seperti ini. Prosesnya puluhan tahun. Sudah 40 berapa? 40 berapa kita? 40. Depok 1 udah berapa Pak Ketua? 40 berapa umurnya? 47 ya? 47 tahun. Sampai 47 tahun. Ini yang dimaksud saudara, proses yang dimaksud itu. Inilah yang dimaksudkan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari penggarap-penggarap ini. Ayat 34 sampai 39 ini. Di rumah seperti itu ya. Jangan sakit hati ya, saya hanya kasih contoh. Ya. Boleh ya? Boleh. Jangan ada lagi di dompet yang selip-selip. Tuh ketawa kan. Masih ada? Kalau boleh jangan ya. Oke, gak diterusin berarti. Nah, saudara-saudara lihat, ini firman Tuhan buat kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Emang begitu tadi. Jadi kalau tadi misalnya saya bilang soal keterbukaan, yang kita lihat misalnya soal HP tadi kan itu contoh. Contoh banyak banget contoh itu gitu loh. Sudahkah sekarang suami sama istri boleh saling melihat HP-nya masing-masing? Anak dengan orang tua dengan anak. Itu kan tidak rahasia lagi Bapak Ibu. Tapi saya berharap di gereja kita, orang GKO harus terbuka. Mau siapapun yang melihat HP-nya, kalau masih orang rumahnya, harusnya nggak ada cerita untuk menutup-nutupinya. Kalau mau, kita belajar soal penggarap yang benar, itu maksud saya. Kalau nggak mau ya terserah. Ikan pendeta hanya ngomong doang. Yang ambil keputusan kan siapa coba? Pak Pendeta hanya menjelaskan, yang mengambil keputusan orang yang mendengarkan. Contoh, semua bapak-bapak menasihati istrinya, semua bapak-bapak menasihati anaknya, semuakah mendengar? Kalau enggak, apakah bapak-bapak berhenti menasihati? Enggak kan, harus terus dia ngomong. Apa itu? Kan dalam Alkitab dibilang, perdengarkanlah firman Tuhan ketika kau berjalan, ketika kau berdiri, ketika kau duduk, ketika kau dalam perjalanan. Artinya apa? Harus terus-terus. Tapi sekarang ini bukan di sini tapi ya. Tapi kalau di sini salah lagi. Bukan di sini tapi ya. Sudah jarang anak yang mau dengar orang tuanya. Coba contoh, sudah belajar kau nak? Sudah Pak. Di kamar dia nggak tahu kita seperti apa. Sudah belajar kau nak? Sudah Pak. Coba lihat pelajarannya. Bapak mau tahu aja. Bukan di sini tapi itu. Di Depok bagus-bagus tuh. Contoh lagi yang lain. Banyak loh contoh-contoh yang bisa kita praktekkan sekarang. Yang bisa mengatakan bahwa kita tidak lagi seringkali seperti 34, 39 ini gitu loh maksud saya. Nah, saudara-saudara, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita harusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan utusan yang sudah diberi buat saudara dan saya untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Hasilnya harus diberikan kepada kemuliaan untuk Tuhan. Ayat 40 sampai 46. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yang telah menjadi batu penjuru, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh
ke atas batu itu, ia akan hancur, dan orang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang terjadi di ayat 40 sampai 46. Menyadari akan adanya akibat dari penolakan. Kita harus sadar itu Bapak Ibu, bahwa ada akibat dari penolakan. Ada hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Pelayanan. Di mana? Tadi sudah disebutkan, di pekerjaan, di rumah, di gereja, dimanapun kita berada. Ada yang harus kita lakukan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus kita sadari akan adanya penolakan. Bapak Ibu, tolong lihat saya. Niat baik, tolong lihat saya. Niat baik tidak selalu diterima baik. Ngerti? Niat baik tidak selalu diterima dengan baik. Niat baik tidak selalu hasilnya baik. Kalau itu yang terjadi, apakah kita diam? Apakah kita berhenti berbuat baik? Itu namanya penolakan. Tapi kita harus terus melakukannya. Alkitab bilang apa? Tetaplah berbuat. Itu kelebihan orang Kristen. Yang orang Kristen memang sangat luar biasa. Tampar kanan, mau. Kita coba yuk. Lihat, orang Kristen tuh lihat dulu. Tampar kanan, terus diam kan? Ya itulah bahaya. Saudara lihat, saya hanya mau aplikasi buat kita Bapak Ibu. Ayat 40 ini sampai 46. Jangan pernah berpikir kita tidak ditolak oleh orang lain. Percayalah, kalau saudara jadi pemimpin, ingat, yang kau pimpin paling 60% mau dengar, 40% lawan. Bisa? Tidak semua orang baik sama kita. Harus seperti itu semua orang ya. Karena ternyata Yesus sendiri muridnya tidak baik sama dia kan? Siapa coba? Yudas. Masa berani jual coba? Sudah makan minum sama dia 3,5 tahun. Kalau sakit diobatin, kalau lapar dikasih makan, kalau kurang duit dikasih duit. Jual. Apa Regi? Percaya, tidak semua orang suka Bapak. Tapi harus diterima itu. Supaya apa? Kita kuat di situ. Oke? Tidak selalu niat baik diterima. Maka Alkitab bilang, kalau apa yang dikasih tangan kananmu, tangan kirimu tidak boleh. Itu jelas banget akibatnya. Artinya apa? Kalau saya buat baik, bukan berarti saya harus dapat yang baik. Tapi saya sudah sadari saya harus melakukan yang baik. Hasilnya Tuhanlah yang tahu. Hasilnya Tuhanlah yang berikan buat saudara dan saya. Ini yang dimaksud. Apa yang saya maksud, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Pelayanan yang kita lakukan harus kita sadar bahwa ada penolakan. Penolakan dari mana? Bisa dari diri kita sendiri, bisa dari kelompok kita sendiri, bisa dari keturunan kita sendiri, bisa dari orang-orang dekat kita sendiri, penolakan itu. Dan ada juga penolakan yang dari luar. Kalau yang dari luar kita tahu, kita bisa udah jaga. Contohnya apa? Kalau dalam gereja udah banyak kan? Di negara kita ini penolakan dari luar. Tidak boleh ada ibadah di rumah. Kata Pak RT. Tidak boleh kalau bergereja jangan kenceng-kenceng. Nyanyinya 2 aja. Itu ada kan? Ini ruko nggak boleh tempat ibadah. Ini rumah nggak boleh tempat ibadah. Bahkan kemarin ada itu banyak kita tahu, saudara-saudara. Di Depok ini kita bersyukurlah kalian ya. Kayak kami di Bekasi banyak tantangan tuh, perumahan-perumahan. Banyak tantangan yang kita hadapi. Depok 1 mah, puji Tuhan lah, sudah 47 tahun.
Biarlah Tuhan terus berlanjut memberkati gereja ini. Diberkatilah saudara semua. Tapi terus ingat, masih banyak teman-teman kita yang belum dapat tempat ibadah. Kita harus peduli ke mereka. Mereka mendapat penolakan. Kita seringkali mendapat penolakan. Yesus sendiri dapat penolakan. Dan karena itu dalam pelayanan ini, saya mau ikut Yesus. Ikut saya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Udah dulu, di situ dulu, sampai di situ dulu. Kita sudah berkomitmen akan mengikut Yesus. Kita sudah berkomitmen akan terus mengikut Yesus. Meskipun ada masalah-masalah. Kalau ini saya sendiri. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Kita ikut semua. Sampai. Terima kasih Bapak Ibu. Kalaupun saudara mendapat penolakan karena salib Yesus, kalaupun saudara mendapat penolakan, saudara berbuat benar, tetaplah ikut Yesus. Tetaplah pikul salib. Karena itulah komitmen kita. Karena kata Tuhan, siapa yang mau menderita karena aku, dia yang mendapat hidup. Siapa yang malu karena aku, dia juga tidak akan mendapat malu. Siapa yang mau percaya di hadapan orang, saya mengaku. Dan terus ada hadiah-hadiah yang disiapkan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Ternyata di ayat 40, 45, 46 kan, lihat kan. Setelah para imam-imam tahu bahwa mereka yang dimaksudkan oleh Yesus, maka malah berniat mereka membuat yang tidak baik. Ayat 46. Berbahagialah saudara memikul salib Kristus, karena salib itulah menjadi kemenangan kita. Salib itulah yang menjadi mahkota kehidupan kita. Itulah yang diingatkan buat saudara dan saya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya mohon buat kita semua, kesaksianmu jangan bias, kesaksianmu jangan abu-abu. Harus kelihatan bahwa saudara adalah Kristen. Jangan malu berdoa, jangan malu menyaksikan Yesus. Tapi tidak perlu khotbah seperti saya. Tapi lihat melalui pembicaraan kita, tingkah laku kita, sikap kita, bagaimana kita berteman, bagaimana kita berbaur berbudaya, itu menjadi sebuah penginjilan. Tidak harus khotbah dari mimbar. Yang penting saudara harus berbuat. Itu firman Tuhan katakan. Jangan hitung-hitung buah. Yang menghitung buah biar Tuhan. Yang penting kita tetap berbuah. Perhatikan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada penolakan, tapi jangan pernah berhenti karena penolakan itu. Amin. Ada dua kesimpulan. Satu, mari kita maknai kehadiran Kristus, bahwa pelayanan kita ini pasti ada pengorbanan. Ya, saya mau ikut Yesus tadi. Pelayanan yang kita lakukan pasti ada pengorbanan. Banyak pengorbanannya. Apa itu? Pikul salib untuk menghasilkan buah. Pikul salib untuk menghasilkan buah. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari Tuhan menuntut saudara dan saya untuk menghasilkan buah. Komitmen kita ialah supaya dimanapun kita berada, kita berbuah. Hari ini kita berbahagia karena bersama dengan kita ada ketua umum kita yang ikut beribadah bersama dengan kita. Saya mohon buat kita semua, doakan beliau supaya segera sehat dalam nama Yesus. Biarlah doa-doa kita menopang pelayanannya, doa-doa kita menopang pelayanan sinode kita yang penuh dengan tantangan ini. Tapi mari kita berjuang untuk bisa keluar sebagai pemenang. Dan kita sedang menerima satu misionaris. Tadi sudah bicara dengan Pak Regi. Berbahagialah Depok 1 karena dia mau menjadi anggota jemaat di Depok 1. Selamat datang Bapak. Tuhan berkati kita. Jadikanlah semua kita yang hadir ini menghasilkan buah menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita.
Kita akan respon firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 247 bait 1 dan 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Dia menang, gelap menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kami undang bangkit berdiri. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan memberi persembahan syukur. Sebelumnya kita berdoa bagi persembahan syukur kita dengan berdoa diucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa sahabat kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Beri kami kekuatan ketika kami melayani, supaya kami menghasilkan buah bagi kemuliaan bagi namamu. Terpujilah namamu Tuhan, diberkatilah para bapa, diberkatilah para ibu, diberkatilah anak-anak, pemuda-pemudimu, semua kami yang hadir pada saat ini, para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang hidup sendiri, jauh dari keluarga karena tugas dan pekerjaan mereka. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menghasilkan buah. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami berdoa buat keluarga Bapak Firdus Amisa, keluarga Bapak Dedi Nom Leni, keluarga Bapak Marsen Liu, keluarga Ibu Yosina Nomleni, keluarga Saudara Yuda Aditya Febrian, keluarga Bapak Tri Ardianto, keluarga Bapak Yodri Regi Adrians, keluarga Saudara Gustaf Annama, keluarga Bapak Roy Pandapotan, keluarga Bapak Nelson Holong Parapat. Tuhan Yesus berkati semua keluarga ini, berkati Bapak, berkati Ibu, berkati anak-anak, berkati rumah tangga mereka. Seluruh kebutuhan mereka Tuhan boleh cukupkan. Biarlah mereka dimanapun Tuhan tempatkan dalam rumah tangga mereka masing-masing, mereka boleh menghasilkan buah sebagai kesaksian, menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak, berkati Ibu dalam pekerjaan mereka masing-masing, berkati anak-anak yang sudah berumah tangga, berkati anak-anak yang sedang kuliah, mereka yang sedang tumbuh kembang, yang sedang belajar, Tuhan menyertai memberkati. Seisi rumah mereka Tuhan berkati. Bapak yang baik, hamba berdoa buat Ibu Gembala Sidang bersama dengan keluarga. Tuhan menyertai Ibu Pendeta Iren dan keluarga. Dan biarlah Tuhan Yesus lewat hamba-Mu ini, pelayanannya diberkati di tempat ini. Berkati majelis bersama dengan keluarga, mereka secara pribadi maupun untuk keluarga. Biar lewat pekerjaan, lewat pelayanan mereka, lewat pekerjaan yang mereka lakukan, majelis jemaat-Mu di tempat ini diberkati. Berkatilah Tuhan Yesus, kami mohon kepada Tuhan, semua pengurus komisi, Tuhan menyertai memberkati mereka di komisi masing-masing, supaya lewat program-program mereka, semua rencana gerejamu sepanjang tahun ini boleh berjalan dengan baik. Hamba berdoa dan kami semua berdoa kepadamu Tuhan, untuk anak-anak Tuhan di jemaat-Mu di tempat ini, yang masih mencari pekerjaan, mencari pasangan yang baru, Tuhan memberikan pasangan yang baru, Tuhan berikan pekerjaan yang baik buat anak-anak Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan terus boleh membuka kandungan ibu-ibu yang menginginkan keturunan. Tuhan menyertai memberkati rumah tangga mereka, biarlah lewat kuasa Tuhan, Tuhan anugerahkan anak-anak di rumah tangga mereka. Demikian juga Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan, supaya anak yang mereka kandung Tuhan lahir penuh dengan sukacita, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mohon kepadamu, bila Tuhan menyertai memberkati sinode kami, menyertai secara khusus Tuhan Bapak Pendeta Heri Laelu yang bersama dengan kami saat ini. Oleh bilur-bilur Tuhan, dia dipulihkan dan disembuhkan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati pekerjaan, berkati pelayanan, berkati ibu, berkati anak-anak dalam studi mereka. Seluruh jajaran majelis sinode kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, bangsa dan negara kami, Tuhan menyertai pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Secara khusus Kota Depok yang kami cintai ini, berkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Kami mau serahkan Tuhan pemilihan umum di tahun depan, supaya semua penduduk Indonesia ini menikmati pemilihan umum itu dengan sukacita. Hari ini Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, kuasa pemulihan untuk Ibu Leni Turnip Sihaloho, untuk Ibu Yosina Mairuhu, untuk Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siu, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fitria Ningsi, Ibu Supartina Makatipu, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Hari Nusi, Bapak Edi Krisdianto, Bapak Peter Limbong, Bapak Sahala Tobing, adik Geovetri, putra dari Bapak Daniel Ragil. Darah Yesus memulihkan mereka. Dan ketika mereka mengalami penurunan kesehatan karena usia, kami percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa secara khusus sebagaimana firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh menghasilkan buah
bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam ibadah ini kami berdoa secara khusus untuk suku Ogan di Sumatera Selatan. Biarlah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus mereka menerima firman Tuhan, supaya mereka boleh memperoleh keselamatan yang datangnya daripadamu. Biarlah semua anak-anak Tuhan, para penginjil yang Tuhan utus ke sana, mereka penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga semua orang-orang Ogan boleh menerima kuasa darah Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk ulang tahun yang Tuhan nyatakan untuk Ibu Dwi Cahyani Wulan Payer, ulang tahun 8 Oktober. Ibu Marcelina Yusmina Lusikoi Sudarman berulang tahun 9 Oktober. Saudara Erik Lamhot Sitorus berulang tahun 9 Oktober. Bapak Marhadin Gultom berulang tahun 10 Oktober. Bapak Mulyadi Manulang berulang tahun 10 Oktober. Ibu Selviana Oktaviana Pinansang berulang tahun 10 Oktober. Jericho Gavrilo Mose berulang tahun 10 Oktober. Saudara Dwi Okta Joas berulang tahun 11 Oktober. Bapak Theodorus Jonathan Lambert Mande berulang tahun 11 Oktober. Alexa Oldri Tahalea berulang tahun 11 Oktober. Ibu Netmin Antameng Pati berulang tahun 11 Oktober. Saudara Graciela Adela Supit berulang tahun 12 Oktober. Ibu Dian Anggreni berulang tahun 13 Oktober. Charlotte Abi Tarlim Samara berulang tahun 14 Oktober. Terima kasih Tuhan. Tuhan tambahkan usia buat anak-anak Tuhan ini. Adalah cara Tuhan memberkati mereka. Dan karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah seluruh doa dan permohonan mereka boleh Tuhan kabulkan. Kami yang melayani di pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu tidak sebut nama kami satu persatu. Biarlah pelayanan ini menjadi berkenan kepada Tuhan. Gereja-Mu ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Malaikat-Mu menjagai sekitar RT RW di mana gereja-Mu ada. Mereka boleh diberkati karena kehadiran kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami tidak pintar memohon kepada Tuhan. Semua kami yang hadir ini ada dua-dua pribadi kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, jawab kami Bapa, kabulkan doa kami, karena kami datang kepadamu dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan Kidung Kesan para 96B bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, jadilah berkat setelah saudara menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera
dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Bersatu dulu. Baru mau gini. Jangan lelah.